kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka.
Lalu ia mengutarakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepadanya, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata-kata Yesus ini saya pakai ketika kemarin mau berikan sakramen tobat. Ketika ada yang datang promo saya 40 tahun lalu mengaku dosa. Paling kecil kemarin 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Bukan 5 tahun umurnya, 5 tahun. Berarti apa? Berarti banyak orang sadar. Ya. Saya juga kalau itu kayaknya saya udah lama ngaku dosa gitu. Kamu kurusnya juga iya, sama siapa? Sama Romo. Tapi pasti tidak sama Romo dia langsung. Sudah ketahuan dosa ya. Oke. Kalau hari ini kita memperingati 100 hari berpulangnya Ibu. Manggilnya Ibu siapa ya? Miswat. Dengan berapa putra putri? 5 putra putri. Cucu anak 7, anak 5, cucu 7. Cicitnya ada? Cicitnya 1. Apalagi di bawah cicit apa? Cucu ikan. Cuma 1 ya. Nah, apa? Tapi masih ada semua kan? Nah, masih ada. Ya. Kita syukuri ada banyak peninggalan dari Ibu suatu yang kita doakan, ya. Peninggalannya anak-anak yang pastinya baik-baik semua, ya. Diberkati semua. Cucunya juga, walaupun 1 doang yang hadir ya sudahlah. Online ya, mana di sana? Kita syukuri. Kalau hari ini hujan deras, kita katakan itu sebagai sebuah rahmat yang Tuhan berikan. Berarti Ibu suatu bersukacita, apalagi kurnya banyak. Ini kayaknya jumlah kur sama jumlah umat sama. Saya belum selesai ngomong sama. Maka tadi ketika aku berdiri, disangkanya sudah mau berdiri, yang lain ikut berdiri. Luar biasa. Ya. Iya. Tapi itu bagus. Saya juga memegang prinsip itu. Siapapun anggota lingkungan boleh ikut kur dengan suara yang dimiliki. Saya nggak bilang bagus atau jelek, pokoknya yang dimiliki. Karena itu adalah salah satu cara kita bersatu, ya. Maka yang belum ikut kur supaya minimal dapat baju atau sopran. Ya. Kalau saya susah ditentukan suaranya masuk apa, suara saya. Emang tapi nggak nyampe, bas nggak nyampe juga bawahnya. Nah, jadi saya di tengah-tengah, nggak ketahuan. Ya. Jadi kadang-kadang organis pun kalau ngasih notnya sustain, nah itu miring-miring gitu ya, supaya bisa sampai. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kenapa sih kita memperingati 100 hari? Kenapa? Ada yang mau jawab kenapa 100 hari?
Kalimungan menjawab. Nah, kenapa 100 hari? Kenapa nggak setelah 40 langsung 1 aja? Kenapa ada 100? Ada yang bisa jawab? Yang biasa ikut misa arwah? Ya. Saya mencoba menjawab, saya pun nggak tahu pasti. Kenapa 100? Kalau di dalam kitab suci 40 baru 50 biasanya. Pas setelah 49 50. 100 hari kalau tadi saya googling gitu ya. Kan sekarang orang percayanya sama Google. Sama Romo nggak percaya. Maka Romo juga percaya sama Google. Itu menandakan kita selesai dengan kedukaan. Harus selesai dengan kedukaan. Kalau 40 hari orang masih berduka seperti para rasul juga 40 hari berduka ketika kehilangan Yesus. Walaupun Yesus juga sudah menampakkan diri kepada mereka, tapi hari yang ke-40 mereka diberikan juga berkat bahwa Yesus naik ke surga. Hari yang ke-50 mereka mendapatkan Roh Kudus. Hari yang ke-100 kita peringati karena banyak keluarga sudah bisa melepaskan, sudah bisa merelakan kepergian ibu yang dikasih. Walaupun ada kesedihan masih, itulah manusia kita. Tapi yang paling penting bagaimana kita bisa meneruskan perjalanan ke depannya. Saya yakin keluarga punya banyak kenangan-kenangan yang tidak hanya di dalam foto, tetapi di dalam ingatan yang tidak bisa dihapus oleh siapapun juga. Semoga kenangan itu yang indah tetap memberikan semangat kepada keluarga, memberikan motivasi untuk terus berjuang dan juga berusaha. Ada yang masih ingat kira-kira nilai apa yang diwariskan oleh mami kepada anak-anaknya? Nilai yang paling diingat kira-kira dari anak-anaknya, mami mewariskan nilai apa yang masih diingat? Ada yang kesederhanaan, ada lagi ketegaran, ada lagi apa? Kesederhanaan, ketegaran, selalu menyerahkan segala persoalan ke Tuhan, ya, bukan ke Romo, ya, ke Tuhan. Itu poin yang bagus, kesederhanaan. Saya yakin pada awal mendidik 5 anak itu bukan perkara yang mudah. Maka menekankan tentang kesederhanaan dan ketegaran itu juga hal yang pastinya dihidupi oleh kami, ya. Kita punya anak satu aja zaman sekarang repot, apalagi dulu punya. Saya berempat, bapak ibu saya guru. Kalau soal kesederhanaan, gak usah bertanya. Kita makan yang ada di meja makan. Kalau nggak ada, ya sudah, kita tidak makan. Itu adalah sebuah hal yang kami pernah alami. Nah, kesederhanaan, ketegaran itu juga pastinya diperjuangkan dan dihidupi. Menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Pasrah. Pasrah itu bukan berarti kita diam di pojokan gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Pasrah itu tetap berusaha melakukan yang terbaik, tetapi mengajak Allah untuk ikut serta dalam kehidupan. Biarlah Allah yang bekerja. Tuhan, saya sudah punya ini, bagaimana ini bisa cukup untuk keluarga aku. Itulah pasrah, tetap memberikan yang terbaik. Saya yakin juga memang seperti itu, memberikan yang terbaik, tapi setelahnya biarkan Tuhan yang bekerja. Dan saya yakin anak-anaknya sekarang sukses semua, jadi pribadi yang bagus. Itulah ketegaran orang tua kita yang ada. Walaupun ada yang gagal, saya bakal mengatakan gagal. Mungkin ada yang belum berhasil. Itulah juga proses yang pasti diperjuangkan oleh
orang tua. Maka peringatan 100 hari mengajak kita untuk meninggalkan kesedihan dan melihat nilai-nilai apa yang dihidupi, dan itulah yang mau juga kita perjuangkan. Maka semoga nilai kesederhanaan, ketegaran dan kepasrahan terhadap Allah terus selalu ada dalam hidup anak-anak, menantu, juga cucu, bahkan nanti cicitnya seperti itu. Juga untuk kita yang hadir pada hari ini. Kalau saya tanya, Anda datang ke sini kenapa? Gak enak sama Pak Guru? Gak enak sama Pak Ketua Lingkungan? Pak Korwil? Enggak. Tapi karena apa? Persaudaraan. Setuju? Bersetuju. Persaudaraan bersama dengan Tuhan sendiri. Inilah yang kita mau bangun. Bukan karena makan-makan yang sudah tersedia, tetapi bagaimana kita bersaudara. Anda bisa datang dengan kur yang pecah 4 suara atau 5 suara. Itu sebuah penghiburan untuk keluarga. Gak semua bisa menikmati kur yang baik ketika bisa di rumah. Maka Anda datang itu menjadikan persaudaraannya semakin erat dan juga bagus. Kalau saya katakan kalau ada 2 undangan, makan-makan atau misa arwah, pilih yang mana? Makan-makan. Inilah misa arwah. Karena misa arwah kita mendoakan dan pasti ada makan-makan. Tetapi kalau orang makan-makan belum tentu saling mendoakan. Setuju? Maka persaudaraan ini yang harus dijaga selalu. Kita mendoakan Ibu Yuswati yang hari ini kita doakan. Beliau mungkin pada saat ini sudah tidak bisa berdoa. Kita yang masih bisa berdoa, kita mendoakan beliau. Kita doakan beliau mulia di surga, menyelesaikan segala urusannya. Sudah mulia Romo, syukur kepada Allah, doanya kembali kepada kita. Untuk siapa? Anak cucu kita, bukan buat kita. Maka penting kita selalu menjalin relasi yang akrab dan erat dengan saudara-saudara kita yang telah berdoa. Untuk keluarga sudah selesai ziarah perkasan. Kalau belum, kalau masih mau ziarah lagi, bawalah doa untuk mami. Mintakan indulgensi untuk mami, bukan untuk keluarga, tetapi untuk mami. Berziarah 9 protestan, indulgensinya untuk mami. Anda juga bisa seperti itu. Orang tua saya, misalkan Romo, saya mendoakan orang tua saya yang belum Katolik, nggak apa-apa, boleh. Ya, maka yang sudah selesai boleh ulang lagi protestannya, khusus untuk indulgensi keluarga kita yang sudah berpulang. Nggak terpikirkan kan? Kalau Anda melakukan itu sebuah kebajikan yang luar biasa. Maka tidak hanya untuk diri sendiri indulgensi, tapi juga untuk saudara-saudari kita yang sudah berpulang. Itulah persaudaraan kita sebagai murid Kristus yang benar. Tidak hanya untuk diri sendiri. Mereka nggak pakai seragam lucu pastinya. Kalau kita pakai seragam lucu, tapi bagaimana doa-doa kita membantu mereka. Ini yang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh kita. Fokusnya diri sendiri saja. Buat saya indulgensinya, padahal ada yang perlu untuk didoakan. Mungkin yang belum bisa maafan sama mertuanya yang sudah berpulang, bawa dalam doa. Jadi selama setahun masih ada banyak bulan sampai Desember kita masih bisa bersiaran. Diulang lagi Romo 9, nggak apa-apa, boleh. Intensinya beda, ya. Kemarin untuk diri sendiri, sekarang untuk mereka yang sudah berpulang. Besok mungkin untuk musuh-musuh kita.
Kita mohonkan indulgensi supaya mereka cepat. Ya, supaya mereka cepat sadar. Ya. Kita Bapak Ibu, peringatan 100 hari mengajak kita untuk meninggalkan kesedihan, tetapi juga mengajak kita memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan kita selanjutnya. Semoga ini menjadi pegangan hidup kita ke depan, untuk keluarga, untuk kita semua. Dengan kepercayaan itu, mari kita lanjutkan perayaan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, mari sekarang kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita berdoa untuk Ibu Lucian Sulahena yang telah meninggal 100 hari yang lalu. Dalam pembaptisan ia telah menerima benih hidup kekal. Semoga dia digabungkan dalam persatuan para kudus. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa agar saudara kita Ibu Lucia yang pada hari kebangkitan dihidupkan kembali dengan mulia, sebab dia telah menyambut tubuh Kristus melalui kehidupan abadi. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa semoga Tuhan membebaskan saudara kita Ibu Yuswati dari dosa-dosanya. Semoga berkat Tuhan melimpah atasnya. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa semoga Tuhan menghibur dan menguatkan semua keluarga serta sahabat yang ditinggalkannya. Semoga kepercayaan mereka tidak goyah, melainkan sebaliknya dengan penuh iman pengharapan kebangkitan kekal. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa pula untuk arwah semua orang meninggal dalam iman kepada Kristus. Semoga mereka disinari cahaya cinta kasih Allah. Marilah kita mohon. Akhirnya, marilah kita berdoa agar kita, keluarga lingkungan Santo Nikodemus, saling mendoakan. Semoga iman kita diteguhkan, sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mohon semoga kami berguna bagi keselamatan saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia. Bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penebusan kepada mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bawa doa-doa kita disebutkan dalam persembahan kudus dengan lagu Cintamu Tuhan, Engkau
Doa